Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya MCH Anam Semproter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua umat muslim yang sedang menjalankannya. Dan semoga kita semua terjauhkan dari paparan virus corona ataupun COVID-19. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan beberapa pertanyaan nih. Di antaranya yaitu pertanyaan yang masuk, Mas, kenapa Mas sprayer elektrik saya tidak kuat semburannya seperti sprayer modifikasi Mas yang ada pada video? Sebetulnya saya sendiri sih selama ini hampir tidak pernah membahas ataupun memberi komentar tentang semua produk di luar daripada produk yang beli dari saya. Itu bukan karena saya tidak mau memberi informasi ataupun berbagi informasi ataupun berbagi pengetahuan, sebetulnya tidak. Tapi lebih ke arah menjaga kode etik, karena saya tidak mau nanti komentar saya ini tadi ternyata ada ketidaksesuaian dengan yang dimaksud, dan itu dikarenakan karena minimnya informasi yang diberikan kepada saya. Oleh sebab itu biasanya apabila ada orang bertanya mengenai bagaimana dengan alat mereka, saya jarang sekali untuk mengomentari lebih jauh karena saya takut, yaitu tadi karena itu memang bukan kewajiban saya untuk memberi jawaban. Pada dasarnya sih kalau itu bisa ditanyakan langsung kepada si penjual di mana orang itu beli. Tapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang selalu masuk dan hampir sama seperti itu, jadi di sini akan coba saya jelaskan, baik itu tentang sprayernya ataupun kemungkinan yang membuat sprayer tersebut tidak berfungsi secara optimal. Yang pertama yaitu mengenai alat sprayer itu sendiri. Yang pertama tentunya yaitu maksimal tekanan yang ada pada motor pump ataupun motor dinamo itu sendiri berapa. Dan tentu apabila motor dinamo itu memiliki selisih antara yang dimiliki dengan punya saya, ya otomatis secara matematis akan beda daripada performanya. Analogi paling sederhananya yaitu kita coba akan membandingkan antara Mio dengan NMAX umpamanya. Ya tentu kan tidak bisa. Kita ingin mendapatkan harga Mio tapi performa dan lain sebagainya sekelas NMAX. Ya tentu itu berarti sudah bukan apple to apple, berarti itu tidak perlu kita lanjutkan. Tapi Mas, saya sudah speknya ini udah sama nih dengan yang punya Mas umpamanya, tapi punya saya kok tidak sederas dan sekencang punya Mas. Nah itu kembali lagi, spek itu kan ada kalanya. Dari informasi yang saya dapat, tidak semuanya yang tertulis pada motor dinamo speknya itu tadi memang betul-betul sesuai dengan motor dinamo itu sendiri. Itu informasi yang saya dapat dari yang memang memiliki kepiawaian di dalam hal tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah faktor pendukungnya itu tadi sama kualitasnya? Umpamanya dari sisi potensio regulator, kemudian baterai dan lain sebagainya.
Karena walaupun sama sama pressure-nya ataupun maksimal daripada tekanannya, tapi kalau faktor lainnya juga tidak sesuai, tentu akan mempengaruhi daripada kinerja alat itu sendiri. Oh mas, punya saya sudah sesuai semuanya mas, bahkan saya beli dari mas umpamanya, tapi kok karena ini pernah kejadian, beliau datang sendiri ke tempat saya, beli unit setnya dan dicoba sendiri di tempat saya, puas, oleh sebab itu langsung beli. Tapi begitu dibawa pulang untuk aplikasi herbisida, tapi kok tidak sama dengan waktu diuji coba di tempat saya. Padahal perangkatnya mulai dari baterai apa semuanya ya yang dia coba itulah yang dibawa pulang. Nah, di sini yang perlu dipahami yaitu tingkat kekesatan daripada larutan itu sendiri. Kalau memang semuanya sudah sama nih, mulai dari baterai, motor dinamo semuanya. Contohnya itu tadi ya, yang memang belinya dari saya. Tapi info yang saya dapat begitu di lapangan kok beda dari waktu pertama diuji cobakan di tempat saya. Yang pertama yaitu tadi tingkat kekesatan daripada herbisidanya. Karena tingkat kekesatan itu tadi akan mempengaruhi larutan. Nah, apabila larutannya itu kesat, droplet yang dihasilkan itu tadi otomatis akan menjadi besar. Dan itu akan mempengaruhi daripada tingkat embunnya lah. Bahasa paling gampangnya itu kok tidak ngembun seperti waktu diuji coba. Kebetulan saya sendiri, ini kucing ini mengganggu. Kebetulan saya sendiri di rumah ada buka kios kecil-kecilan. Jadi secara tidak langsung saya sudah menguji coba nih dari salah satu merek dagang ke merek dagang lainnya dan lainnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kan memang profesi saya tukang semprot. Saya memiliki tim yang khusus untuk menyemprot. Jadi setiap produk yang ditawarkan kepada saya itu akan melalui uji coba langsung oleh tim saya. Yang pertama ya otomatis dari sisi kekesatan itu tadi yang pertama, karena itu terkait erat dengan waktu. Apabila sudah terkait erat dengan waktu, otomatis dengan penghasilan. Karena kami ke tim itu hitungannya itu borongan. Jadi satu tingkat kekesatan, yang kedua efektivitas daripada herbisida itu sendiri. Walaupun tingkat kekesatannya sama, tapi kok matinya kurang bagus, ya itu tentu kami hanya menjual tapi tidak kami pakai. Kenapa kami jual? Itu sebagai bahan pilihan. Makanya kami ada jual beberapa merek sih. Entah ada 10 atau 20 merek dagang. Dan orang itu kalau yang ditanyakan harga, tentu saya beri yang murah. Tapi kalau yang ditanyakan itu tentang apa sih yang biasa mas gunakan, nah itu tentu saya berikan sesuai dengan yang biasa kami gunakan. Ini mengenai tingkat kekesatan itu sendiri dan efektivitasnya. Itu tetap menjadi perhitungan poin-poin yang sangat mempengaruhi daripada herbisida itu tadi layak pakai atau tidak, dalam tanda kutip bagi tim kami ya, bukan saya menjustifikasikan bahwa semua itu tidak layak pakai untuk orang lain, enggak, itu bagi tim kami, karena kami bekerja itu satu yaitu efisiensi waktu, yang itu korelasinya dengan itu tadi tingkat kesehatan, efektivitas dan lain sebagainya. Itu yang pertama, efektivitas waktu. Yang kedua itu prestasi kerja. Nah itu makanya mas, biasanya kalau memang belinya dari saya, itu akan saya telusuri, saya tanyakan Anda menggunakan merek dagang apa, karena cara pengkomposisian daripada bahan-bahan tersebut itu akan mempengaruhi daripada tingkat kesehatan. Itu andai pun sama, semisal umpamanya menggunakan glifosat dan juga 2,4-dimethylamina
Itu tadi kalau cara mengkomposisikannya itu tadi tidak tepat, itu tadi akan menjadi akan mempengaruhi daripada tingkat kekesatan, yaitu keluarnya air itu menjadi susah melalui nozzle karena dia kesat. Nah, itu. Kemudian selain hal tersebut, yaitu merek dagang. Makanya di semua pertanyaan-pertanyaan saya di sosial media hampir tidak pernah saya jawab dengan merek dagang, tapi saya jawab dengan bahan aktif. Bukan karena saya ingin membingungkan ataupun merahasiakan sesuatu daripada penanya, tapi saya sangat menjaga kode etik untuk tidak menyebutkan merek dagang. Karena apa? Karena saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan pestisida, walaupun saya tidak lama, hanya sekitar 5 tahun, karena saya orangnya memang tidak suka dengan pekerjaan yang terikat. Oke, kita lanjutkan di lain waktu karena sekarang sudah 11 menit lebih. Keterbatasan daripada kemampuan alat saya ataupun HP saya untuk memposting. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Salam semproter.